pengurus, sekretaris bendahara, dan semuanya yang Bapak hormati, Bapak Ketua Pembina Simpe Nasional dan Pempreg seluruhnya, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara Abah yang Bapak hormati. Matiin dulu. Udah biarin. Dengan Biarin itu. mengucapkan terima kasih pada itu matiin dulu. Bapak acara, Wabil khususnya selalu Bapak Ketua Simpe yang Bapak hormati, solid dan selalu aktif pada media ya, pada grup selalu itu. Mohon maaf jika Abah 2 kali tidak hadir dengan alasan yang memang tepat, dengan sangat tidak merasa hormat Bapak Ketua Pembina, dan hari ini selanjutnya insya Allah bisa. Terima kasih sekali pada Ketua Pembina yang selalu ini kantor menjadi kunjungan semuanya rekan dari pagi, sore, siang sampai subuh, dan insya Allah ya kapan-kapan saya tidur lagi di sini. Silakan, boleh. Bagi Bapak Ibu neng kasep nu kararasep neng gareli satu nuhun kasumpinganana pamitan tepi-tepi tos tumureutan para rapat ngantunkeun pada melanana ngaturkeun sarogena luar biasa anu ditomo anu dibuah-buah buah tilu dan sumpingnya tapi kadia anu enggal anu lami satu Abah ngaraos sono satu punten kasuhun painten kitu. Mengapa Abah di pasihan pembukaan ya khususnya terima kasih Bapak Ketua Simpe yang begitu ya semangatnya, lalu tidak intinya memimpin kita, tidak intinya mengajak kita, tidak intinya membawa kita dari yang benar terus dipertahankan yang kebenarannya, dari yang salah juga dibenarkan. Luar biasa ini, walaupun Abah sering komen, mohon maaf, Abah hanya mengingatkan sholat saja di situ. Ya terima kasih bagi yang menjawab. Kalau orang Islam bagi tidak, ya mudah-mudahan menjawab aja walaupun tidak melaksanakan. Syukur-syukur melaksanakan. Hanya barangkali Pak Ketua Simpe Nasional yang Abah hormati, semua yang disampaikan, dipaparkan pada grup luar biasa dari TikTok dan sebagainya, mengapa tidak kita harus ada jawaban lah minimal. Harus muncul, tidak naung saja akhirnya tandanya kita masih hidup, tandanya masih ada. Begitu pembina mengarahkan ini ya minimal ya siap, terima kasih, ada kesolidan lah. Dan keinginan Abah selaku anggota pembina dari bawahan Pak Haji Maman sarjana agama itu barangkali gantinya ke ayam alangan kan kasihan ketua pembina itu kan itu kasihan bendahara. Jadi harapan Abah, marilah kita jaga kebersamaan ini, jagalah kebaikan ini. Kenapa tidak? Kita adalah bicara tidak bayar sih. Sopan satu itu tidak bayar, tergaya kepada Allah marawain hawak inilah pada hati kita. Mari kita bersama-sama adalah untuk jaga hati kita. Jaga hati kita. Dengan kata dan bahasa salah itu menimbulkan masalah. Jadi mari kita kebersamaan bersama-sama luar biasa. Bapak Ketua Umum Simpe Nasional yang terhormat, berani itu mereka untuk membantu kita baik secara hukum, baik secara adat, baik secara apa sih masalahnya. Asal disiplin itu kapan terbuka, mereka ada siap. Itu terasa oleh Abah. Alhamdulillah, walaupun bagaimana, jadi bahasa Garutnya Pak Ketua Umum itu al-bahilul hulumullah, tidak pelit itu. Kalau ada rezeki, ada ilmu, ada bahasa, hanya selalu ketawa terus mereka ya. Ada kelihatannya itu. Jadi kalau kemarin Pak Ketua Umum tidak ada, tidak nampak ya, itu karena ada apa kita? Berarti ada kesalahan kita. Nah Pak Ketua Umum itu mohon maaf barangkali semua rekan, warga, pengurus dan sahabat Abah sangat merindukan Pak Ketua Umum. Tidak ada lagi ya, adalah Ketua Umum Simpe Nasional yang begitu tanggung jawabnya, kukuh ampuhnya begitu ya. Mantap. Amin.
Yang terakhir Pak Ketua Umum ini mohon maaf Bapak lagi jadi manggil acuk simpe. Semangatnya Semakin simpe punya abah, kenapa tidak? Ini Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen tadi daripada abah tengahnya, langsung saya dikabarkan bayar Pak. Luar biasa. Langsung kontan tidak bisa dibayar. doa. Saya ucap terbaik Pak Sekjen dan harapan Abah kenapa tidak Pak Ketua Umum yang Abah hormati, Pak Ketua Pembina, Pak Sekjen, rekan yang lain pasti ada acuh-acuh lah sekali-kali seragam. Ketika dipilih Saya datang terlambat. Nanti. Semakin menyala. Ini lagi sambutan nih. Siap, tapi mohon kasih pintar. Jadi kenapa tidak kalau Pak Ketua Umum mengajak makan di rumah makan, di bawah pohon atau di mana kelihatan simpe itu mungkin dapat arisan, mungkin dapat rezeki, mungkin kata Pak Ketua Umum atau Ketua Pembina ada yang cair. Kenapa tidak? Jadi kelihatan lah. Itu barangkali ini mah hanya harapan. Apa juga lagi pada namanya ayeuna. Atau non, apunten anu kasuhun, luhur saur bae carek, itu nuhun kapatna monggo Abah, barasa monggo Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sambutan dari Bapak Pembina kita, baik dari Pak Haji Maman dan dari Abah Anaya yang sering memberi wejangan dan masukan-masukan. Ini nanti untuk masalah pertanyaan apapun nanti sambutan dulu nanti bisa, jadi supaya kita masuk ke sini juga nggak rancu ya. Nah ini karena nilai dia untuk simpe ini sekarang alhamdulillah. Jadi masukan ini dari Pembina luar biasa. Jadi untuk memiliki dari Pasopati sekarang ada simpe yang lebih luar biasa itu aja. Dan acara selanjutnya langsung aja dengan BIMTEK yang kedua yang dibawakan oleh yang kemarin itu BIMTEK yang pertama itu masalah jurnalistik ya atau etika jurnalistik. Yang kemarin saya juga kirim masalah 11 etika jurnalistik yang ada di grup. Nah ini aja satu pelajaran dan ditambah lagi dengan penjelasan besar. Yang kedua sekarang dilanjutkan dengan Pak Ketum untuk melanjutkan BIMTEK yang kedua. Silakan Pak Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Al-ayat. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas nikmat yang begitu banyak yang sudah diterima oleh kita sebagai hamba-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sekretariat Simpe Nasional ini. Ini semua atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan 2 minggu ini sekaligus menjadi ajang silaturahim di antara pengurus dan jajaran anggota. Juga menjadi lahan ataupun sarana kita untuk sharing, baik pengalaman, baik ilmu dan seterusnya. Terkait organisasi, kita adalah sebuah organisasi yang tentu memiliki program kerja. Nah, program kerja yang sudah kita sepakati dalam musyawarah perbentukan kepengurusan Simpe tahun 2024 hingga 2027 ya Pak Sekjen, itu salah satu programnya di antara 11 program adalah BIMTEK, bimbingan teknis terkait profesi kita semua, profesi seorang jurnalis atau wartawan. Pada minggu kemarin saya sebagai
rekan-rekan percaya, dipercayai memberikan pandangan, berbagi pengalaman dan ilmu, membahas tentang kode etik jurnalistik. 11 kode etik itu adalah landasan operasional kita. Jadi teknisnya ada di kode etik. Nah, pada minggu saat ini atau 2 minggu saat ini kita membahas terkait Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 99. Karena apa? Sebagai pelaku, sebagai insan media, kita memiliki pedoman utama dalam menjalankan tupoksi kita, yaitu tugas dan fungsi sebagai wartawan atau jurnalis yang kita sering sebut dalam wadah pers. Ya, itu ada panduan utama kalau dalam kita sebagai seorang umat beragama, itu adalah kitab suci. Jadi kitab suci kita adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Nah, kalau kita sebagai pelaku, ya kan, memiliki profesi jurnalis atau wartawan, tapi tidak memahami kitab suci sebagai pedoman utama, nah itu menjadi persoalan yang krusial. Ya, ada 21 pasal dan 10 bab di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Nah, itu memandu kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita. Saya coba garis bawahi bahwa ini banyak persoalan-persoalan penting yang saat ini sudah mengalami pergeseran. Media mainstream saat ini sudah mulai dikalahkan oleh media sosial. Kita lihat media-media besar itu sudah banyak melakukan PHK, baik itu media elektronik, media cetak, media online sudah melakukan perampingan karyawan termasuk wartawan. Media elektronik, TV nasional udah banyak melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Ini apa pertanda bahwa media mainstream sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Oleh siapa? Oleh masyarakat, oleh pengguna media sendiri. Dan diganti oleh apa? Platform media digital. Kemajuan media informasi itu sangat besar. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kita masih menjadikan koran, media elektronik menjadi primadona. Tapi seiring waktu saat ini sudah mulai pergeseran. Bahkan lembaga-lembaga pemerintah sudah mengurangi kerjasama kemitraan seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk Jawa Barat sendiri sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sekarang hanya 3 miliar kerjasama dengan media mainstream, dan itu dibagi berapa ratus media, ya kan? Dari puluhan miliar menjadi angka di bawah 5 miliar, 3 miliar. Dari 43 M menjadi 3 M, berarti ada 40 miliar yang dirampingkan, yang dihemat, anggarkan, efisiensi. Terus bagaimana kehidupan kelangsungan media kalau ini diikuti oleh seluruh daerah? Ya, bayangkan ada 32 provinsi kalau nggak salah di Indonesia, kemudian diikuti oleh ratusan kabupaten dan kota. Bagaimana nasib media-media? Kita tidak bicara media besar, bicara media kecil saja udah mengalami kerepotan. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusi yang kemarin yang saya sampaikan. Kemajuan teknologi informasi kita harus mengikuti, kalau tidak ingin ditinggalkan. Jadi kemampuan kita sebagai seorang jurnalis harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang udah beda zaman. Angkatan kita dulu mungkin ada yang lebih, dan seperti Abah dan teman-teman ini lebih cenderung kepada media cetak. Media cetak menjadi primadona, tapi dengan beri waktu media online muncul. Nah, media online sudah mulai bergeser, media elektronik sudah bergeser. Majulah media sosial. Bagaimana seorang warga biasa bisa menjadi citizen journalism? Jadi wartawan bisa.
Jadi penyebar informasi bisa, siapapun bisa, ya kan? Melalui apa? Apapun media digital, media sosial, dari Facebook, Twitter, TikTok, kemudian YouTube dan seterusnya. Bahkan ini efektivitas, ya. Kita bicara efektivitas itu jauh lebih terasa dengan media sosial. Saya ambil contoh, teman-teman mengupload media sosial, media online, misalnya media online jurnal, misalnya jurnal Pers 86. Naik berita tentang peristiwa misalnya terjadi di Jatinangor hari ini. Naikin berita jarak sejam, naik berita. Mungkin yang baca bisa dihitung dengan jari, mungkin bisa puluhan, bisa ratusan. Tapi ketika naik ke platform media sosial, TikTok, Facebook, kemudian Instagram, Twitter, itu langsung melejit, bisa ribuan bahkan jutaan follower, jutaan pembaca. Nah, ini menjadi efektivitas yang sangat penting sehingga melirik para pengguna, ya, jasa-jasa media itu lebih baik menggunakan media sosial. Tempoh hari kita melakukan audiensi dengan Polres Sumedang. Humas Sumedang Pak AKP Awang mengatakan bahwa sekarang lembaga-lembaga pemerintah khususnya Polres juga sudah mengurangi kerjasama dengan media mainstream. Justru dengan mengedepankan media sosial. Cilakanya setiap instansi sekarang punya media sosial. Institusi ini punya Instagram, institusi ini punya TikTok, punya Facebook dan seterusnya, Twitter. Masuk desa pun punya platform media sosial. Ini akhirnya membuat ruang kerja kita, ruang kesempatan kita semakin sempit. Nah, makanya kita harus terus meningkatkan kapasitas, kemampuan seiring dengan perkembangan zaman. Baik, saya melihat bahwa beberapa persoalan terkait Undang-Undang Pokok 40 tahun 99 ini harus kita jabarkan. Mungkin di antara kita ada yang sudah paham atau yang sudah lupa, sekedar mengingatkan saja, ya, bahwa kita melihat undang-undang ini harus kita pahami. Kita selalu bicara, oh kita ini bekerja berdasarkan undang-undang, tapi ketika kita mengalami hambatan, kita tidak pernah menggunakan senjata itu. Bahkan pihak-pihak tertentu, baik itu narasumber, baik itu nanti kalau masuk ke ranah hukum, itu selalu tidak menggunakan undang-undang PES, bahkan menggunakan undang-undang pidana untuk melakukan pendekatan terhadap kasus atau case yang terjadi di dunia wartawan. Nah, ini persoalannya. Kenapa? Kita harus maklum, kita menyadari kita ini pelaku media, wartawan itu hampir tidak kompak, selalu berpecah belah, selalu tidak solid, bahkan untuk menyikapi, ya, menafsirkan undang-undang ini pun selalu berbeda-beda. Ada kelompok yang A, ada kelompok yang B. Tapi itulah dinamika. Memang di mana-mana setiap aturan, setiap undang-undang selalu menimbulkan multitafsir. Tapi yang terpenting kita tidak terlalu bergeser dari ketentuan, ya. Baik, untuk mensingkat waktu, saya coba garis bawahi dulu hierarki perundang-undangan di Indonesia itu merujuk kepada Pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukum. Hukum negara tertinggi kita Pancasila. Kemudian diurut dari Pancasila ke Undang-Undang 45. Kemudian dari Undang-Undang 45 turun ke Undang-Undang. Kemudian Perpu, yaitu peraturan pengganti undang-undang. Kemudian Perpres, Kepres, peraturan menteri, dan yang terendah adalah Perda. Nah, perda itu ada dua, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, ada peraturan wali kota. Jadi kita harus paham, ada adigum, ada hal yang kita merujuk kepada istilah hukum itu leg superior, derogo, legi inferior. Jadi hukum, hierarki hukum yang di bawah itu harus mengikuti, harus selaras dengan ketentuan hukum yang di atas.
Kemarin ada istilah, ada kiriman dari rekan-rekan wartawan, ada salah satu dari Serang ya, itu kirim peraturan bupati atau wali kota Pak Asep. Dari Serang itu peraturan bupati atau wali kota yang mengatakan bahwa mereka tidak menerima wartawan-wartawan dengan kategori A, B, C, D, ya, begitu. Nah di sini tentu akan terjadi pada kita semua nanti. Ya, bagi teman-teman media kecil, media yang memang hanya membutuhkan kehidupan dan penghidupan, itu akan menjadi kendala. Ketika nanti misalnya bupati, gubernur mengeluarkan SK bahwa setiap wartawan yang hadir ke sini kepada instansi pemerintah di bawah ini harus satu melampirkan KTA, udah jelas dari setiap pers, dari setiap medianya ada KTA, ada surat tugas, ada, kemudian harus ada kartu kompetensi dari Dewan Pers, ya kan? Itu biasanya juga ada tuh. Itu beberapa daerah tingkat 2 udah mulai. Nah, ini harus kita sikapi bagaimana. Kemudian kartu apa lagi Pak Asep kemarin? Kartu apa lagi? Dari kartu kompetensi Dewan Pers ya, yaitu saya kira ini kan menjadi persoalan. Tidak semua wartawan ataupun jurnalis itu tergabung di Dewan Pers. Nah, di sini kita coba kupas bagaimana cara-cara kita semua untuk tetap melakukan tugas-tugas kita dengan elegan, dengan baik, tidak melanggar hukum utamanya, tidak melanggar hukum, tapi kita bekerja dengan profesional. Nah, ini ada undang-undang pers yang nanti akan kita coba bedah. Ya, ada 21 pasal. Ada yang tahu nggak nih? Sudah pernah baca undang-undang pers nggak? Jangan sampai undang-undang nomor 40 tahun 99 tapi sendiri nggak tahu isi undang-undangnya apa. Pak Aceh udah pernah khatam dengan ini, khatam sudah undang-undang 40? Sudah? Belum. Padahal pasalnya sedikit, cuma 21. Babnya 10. Bukan seperti Al-Quran 144 ayat. Sekian ribu surat, sekian ribu ayat. Ini mah cuma 21 pasal. Nah, ini yang harus kita pahami. Padahal ini adalah modal utama kita untuk melakukan pekerjaan di bidang kita. Eka udah paham belum undang-undang ini? Belum. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan tugas tupoksi kita dengan baik dan kita bisa melakukan counter attack? Ini harus penting nih ketika kita menghadapi narasumber yang kritis. Saudara wartawan dari mana? Ya kan, tahu nggak undang-undang pers? Ya repot kalau kita nggak paham. Nah, disinilah saya ingin memberikan pandangan. Maka apa saja dibacakan biar nanti saya mentafsirkan. Silakan di pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia dari pasalnya aja Pak, pasal 1 ya, biar lebih cepat. Di bawah, pasal 1 di belakang. Di belakang, di lembaran belakang. Nah, itu. satu ketentuan umum Pasal 1. dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. S adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalis meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 1 ya tadi ayat 1 ya. Nah, itu bahwa fungsi media, fungsi pers adalah sebagai portal informasi ya, independen. Jadi tugasnya mencari, mengumpulkan, kemudian mencari, mengumpulkan dan seterusnya. Nah, itu tugas kita pers. Jadi kalau kita tidak melakukan tugas salah satu tadi, fungsi pers tadi ya belum dikatakan pers. Kemudian yang kedua, perusahaan pers. Nah, ini penting ya, jangan sampai kita bekerja itu tidak ada wadah. Jadi jangan sampai istilah ada namanya WTS,
wartawan tanpa surat kabar kalau dulu media cetak, atau wartawan CNN saya nulis karena bingung, sudah nulis tapi mau diarahkan kemana nih, karena medianya nggak ada, ya perusahaan medianya nggak ada. Nah, jadi perusahaan pers itu adalah badan hukum di Indonesia. Di sini berjelas bahwa setiap, nah ini kan di antara kita hadirnya hampir semua pemprov. Jadi pimpinan redaksi juga harus paham bahwa perusahaan media itu harus berbadan hukum. Nah, walaupun di undang-undang pers ini tidak menyebutkan bentuk badan hukum di Indonesia itu ada 3, ya, 1 PT, 2 yayasan, 3 koperasi. Nah, kalau klasifikasinya adalah badan hukum privat dan badan hukum komersil, ya. Tapi kalau merujuk kepada fungsi bahwa media itu masuk ke PT, dari mana itu rujukannya? Dari peraturan Dewan Pers. Walaupun memang tidak ada ketentuan di undang-undang ini setiap media harus berbentuk PT. Bahkan ada media yang berbentuk yayasan. Nah, jadi di situ kita harus paham. Kemudian di sini juga wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi ini harus paham. Jadi kalau teman-teman itu datang ke satu narasumber, sudah wawancara dari hari kedua, hari ketiga sampai seminggu, 2 minggu tidak pernah naikkan berita, hingga 6 bulan itu sudah tidak bisa disebut wartawan. Jadi harus paham itu. Jadi wartawan itu adalah orang yang secara teratur melakukan tugas jurnalistik. Sekarang kembali introspeksi kepada diri kita masing-masing. Hari ini kita ke narasumber, ada kata kita wawancara kemudian naik beritanya. Kalau tidak ada, berarti kita belum menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai wartawan. Harusnya malu kita dengan diri kita dan dengan ketentuan yang ada di undang-undang. Bahwa kita wajib itu melakukan tugas kita sebagai wartawan secara teratur. Kemudian organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, itu sudah jelas. Pers adalah yang diselenggarakan oleh perusahaan pers. Pers asing ini terkait asing, ya, kemudian oleh perusahaan pers asing. Jadi asing juga boleh beroperasi di Indonesia dengan ketentuan tertentu. Terus pensensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran dan peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, atau kewajiban melapor memperoleh izin dari pihak yang berwajib dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jadi perlu pensensoran atas izin pihak yang berwajib. Kemudian peredaran atau pelanggaran penyiaran ada penghentian penerbitan, peredaran penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Nah, itu juga pernah terjadi, tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak pernah lagi terjadi pemberedelan. Kemudian hak tolak adalah wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya sebagai sumber berita yang dia harus rahasiakan. Nah, ini hak tolak ini setiap wartawan bisa menolak ketika diminta oleh siapapun, ya, untuk menolak memberikan identitas terkait narasumber. Misalnya Pak Asep Dahlan lagi melakukan tugas jurnalistik, melakukan wawancara kepada salah seorang narasumber pejabat, kemudian berkaitan dengan, ya, dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian ada sesuatu lembaga ataupun pihak yang meminta siapa yang menyebarkan informasi ini terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Narasumbernya Pak Asep tahu, Pak Asep Dahlan, tapi berhak menolak. Bahkan pengadilan pun, ya, ini harus ditegaskan, tidak bisa memaksa wartawan mengeluarkan identitas siapa narasumbernya dengan catatan sebelum ada putusan dari pengadilan bahwa pengungkapan identitas narasumber ini jauh lebih penting dari ketentuan yang membahayakan keamanan negara. Kalau membahayakan keamanan negara, itu bisa dipaksakan harus menghadirkan narasumber yang kita lindungi kerahasiaannya.
Jadi harus tegas itu. Bisa aja kita menolak, misalnya hakim memberitakan, tolong hadirkan narasumber, bisa kita menolak. Dengan sangat terpaksa kami tidak bisa menghadirkan. Dengan catatan kalau ada permintaan dari putusan majelis hakim, ternyata menghadirkan atau menyebutkan identitas narasumber itu jauh lebih penting. Karena apa? Ada menyangkut keutuhan negara, keamanan negara, ya, mengancam, itu wajib. Wartawan harus menghadirkan, oh ini Pak narasumbernya, oh ini Pak identitasnya. Tapi kalau tidak mengarah ke sana, itu tidak masalah. Nah, itu ada ketentuan di sini di undang-undang. Ya. Nah, kemudian di sini ada hak jawab, hak seseorang sekelompok orang yang terkait pemberitaan. Jadi kita sebagai pelaku media, pers, termasuk perusahaan pers, kita harus memberikan hak jawab kepada orang-orang, sekelompok orang, narasumber atau apapun terkait berita yang kita tayangkan. Kita harus berkesempatan hak jawab. Misalnya kita memberitakan A sampai B Z terkait institusi ini, kita berikan kesempatan tanggapan. Silakan kalau ada tanggapan. Selagi setelah kita melaksanakan penggalian berita itu dengan 11 kode etik itu lengkap data, faktanya, narasumbernya, berimbang, independen, boleh tanyakan. Tapi ketika itu masih ada pertanyaan ataupun tanggapan yang tidak sesuai, silakan kita berikan hak jawab. Nah, itu kewajiban. Nah, nanti di sini saya sebutkan ada pasalnya nanti kalau kita tidak memberikan ruang hak jawab kepada narasumber. Kemudian koreksi, ya ini kalau koreksi harus dilakukan ralat terhadap suatu informasi, misalnya terkait data itu misalnya kita wawancara data 50, kita tulis 5.000, itu kan salah. 5.000 dengan 50 jauh. Ketika itu mendapat tanggapan dari narasumber yang kita mintai datanya, dia meminta koreksi, kita harus koreksi, harus kita ralat. Nah, itu kewajiban media, kewajiban perusahaan media, pers untuk melakukan itu. Nah, kemudian yang ke-14 adalah kode etik, adalah kode etika. Nah, itu jelas, kemarin sudah saya bahas. Nah, di pasal 2 kemerdekaan pers ada satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Bahwa kemerdekaan pers itu wajib, ya, kita diberikan ruang, apalagi sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 45, bahwa kita diberikan kesempatan berserikat dan berkumpul. Ini bagian dari kita menjalankan konstitusi negara, tapi dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Kemudian pasal 3, pers nasional mempunyai fungsi. Nah, ini yang sering saya bahas, bahwa pers media mempunyai 3 fungsi. Satu, sebagai portal informasi, itu harus ditekankan. Informasinya apa saja? Informasi hiburan, informasi publik, ya, teknologi, politik, dan seterusnya. Itu bagian dari portal informasi. Kemudian media bagian dari social control. Fungsi kita adalah kontrol sosial. Kalau bahasa Inggrisnya social control, bahasa kita kontrol sosial, bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, media berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Kalau istilah kerennya itu media berfungsi sebagai industri bisnis. Nah, seringkali kita hanya menjalankan fungsi dua, yaitu apa? Sebagai portal informasi dan sebagai kontrol sosial. Yang fungsi ketiga ini tidak kita jalankan. Sehingga apa? Ketika kita berhadapan oleh narasumber, kita suka mentok. Contoh, ini ada narasumber, ya kita udah menjadi rahasia umum lah teman-teman di media. Ada satu temuan, ya kan, kepada salah satu narasumber, temuan yang kira-kira ini ada implikasi hukum. Kita datang, kemudian kita melakukan komunikasi. Akhirnya terjadilah perdebatan. Kata narasumber, saya berhak untuk tidak ditayangkan. Oh, jangan ditayangkan dan sebagainya. Akhirnya terjadilah dialog. Kalau kita bersikuap pada dua hal tadi, ya mungkin mentok. Kalau kita bicara portal informasi, penting. Selagi informasi itu menyangkut kepentingan publik,
kita berkewajiban dan memiliki hak untuk menyampaikan ke publik, apapun alasannya. Yang kedua, sosial kontrol. Ya, kita lembaga PES ini bagian dari kontrol sosial terhadap apa? Terhadap institusi pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah ataupun kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan anggaran-anggaran negara, ya kan? Yang itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak, itu wajib kita kontrol. Tapi kenyataannya terjadi di lapangan selalu berbenturan. Akhirnya terjadilah hal yang mungkin kompromi, deal dan tertentu. Nah, kalau itu terjadi, itu simpel sebenarnya. Kita fungsikan fungsi kita ketiga, yaitu media sebagai lembaga ekonomi atau media sebagai lembaga industri bisnis. Kita berhak, Pak. Saya kalau tidak bisa menyampaikan ke publik, kita gampang, karena ini menyangkut kepentingan publik. Saya sebagai wartawan media ingin melakukan fungsi kita sebagai kontrol sosial kontrol, ya kan? Kalau mereka selalu menahan, janganlah terjadilah negosiasi dan sebagainya. Lakukan fungsi ketiga supaya kita tidak terjebak di dalam tindak pidana pemerasan. Apa itu fungsi ketiga? Yaitu fungsi media sebagai lembaga ekonomi, bagian dari industri bisnis. Boleh, oke Pak, Bu. Kalau memang dua fungsi itu kami tidak bisa melaksanakan dengan sempurna, ya Bu, begini aja, kita bekerja sama. Kami adalah bagian dari perusahaan. Kami ada program kerja, kemitraan. Nah, ini ada pemasangan advertorial, society, iklan, ya kan? Itu dalam bentuk halus. Silakan, boleh kita pasang, gitu. Boleh, silakan. Nah, ini ada advertorial nih, misal 1 halaman sekian, kalau 2 halaman sekian. Kalau kita kebetulan ini tergabung dari beberapa media, ada 24 media, ada 10 media. Nah, kita dengan rate tertentunya siapkan form formulir pengisian pesanan order PO, ya, pesanan order pemasangan advertorial, pemasangan iklan dan seterusnya. Sah, legal itu secara hukum. Karena apa? Kita menjalankan fungsi yang ketiga, yaitu bagian daripada lembaga ekonomi. Kita tidak akan kena yang 2 tadi. Wah, ini pemerasan, nggak bisa. Loh, kan ini sudah ada komunikasi, silakan. Kalau memang kami Bapak Ibu tidak ingin ditampilkan di publik terkait temuan, fakta, kenyataan yang sudah kami sampaikan, kami paparkan, oke, silakan, itu hak Ibu dan kami memiliki hak. Tapi ada fungsi yang ketiga ingin kami sampaikan, bahwa kami media PES punya fungsi ketiga sebagai lembaga ekonomi. Sah, keluarkan form formulir. Datang, buat order PO. Sah. Tapi kalau itu tidak kita keluarkan, ya kita masuk nanti kedugaan pidana asal. Nah, itu harus teman-teman pahami, ya. Nah, kemudian seringkali kita menyikapi tadi, ya, yang surat dari salah satu bupati atau wali kota di Serang itu, bupati, ya, dia menyampaikan kepada para wartawan yang datang ke lembaga ataupun institusinya itu, menegaskan mana KTA-nya, oke, ada, mana surat tugas, oke, ada. Nah, ketika surat ataupun KTA dari surat dari Dewan PES ataupun bentuknya kartu kompetensi UKW, itu kan tidak semua wartawan. Nah, kita kembali, peraturan bupati itu di bawah peraturan mana? Saya mau tanya. Di bawah peraturan gubernur di bawah peraturan mana? Menteri, terus ke atas. Mana tinggi undang-undang dengan peraturan bupati? Undang-undang. Kalau dalam undang-undangnya tidak diamanatkan, tidak disampaikan, tidak ditentukan bahwa setiap wartawan harus memiliki kartu kompetensi, kenapa harus wajib? Kita berdasarkan undang-undang. Sedangkan Dewan PES fungsinya di dalam undang-undang itu hanya regulator sebagai lembaga independen untuk melakukan pendataan, untuk melakukan proses menyehatkan dunia PES, bukan mengatur secara hukum. Ingat, bukan mengatur secara hukum.
oh ini kan harus terdaftar Dewan Pers. Ada nggak bunyi adendum, bunyi ketentuan di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 ini dari pasal 1 sampai 21 bahwa wartawan harus terdaftar di Dewan Pers atau perusahaan medianya? Ada tidak? Tidak. Dewan Pers hanya boleh mendata. Kalau mendata dengan terdaftar berbeda. Kalau terdaftar dia harus melakukan verifikasi. Verifikasi itu ada dua, verifikasi administrasi, yang kedua verifikasi faktual. Itu berbeda. Ya, kalau terdaftar yang didata aja, misalnya ada berapa kontrakan di sini 10, oh data 10. Nggak mesti harus terdaftar, oh ini kontrakannya apakah punya izin, punya ini. Enggak, yang penting berapa kontrakan terdata. Nah itu, jadi teman-teman untuk mensiasati ini, teman-teman, halo mau teman-teman kalian dikonsentrasi, ayo, Bu Ika, harus memahami ini dulu kalau ingin melakukan debat table dengan narasumber, apalagi yang menyodorkan ini SK Bupati, ini SK Gubernur, ada peraturan gubernur, peraturan bupati terkait wartawan yang boleh meliput dan tidak dan sebagainya. Dasar hukumnya mana? Saudara Bupati, saudara Wali Kota melarang kami sebagai wartawan untuk meliput di sini. Dasar hukumnya? Oh ini ada peraturan Bupati. Sekarang saya mau tanya, hierarki perundang-undangan tertinggi itu di mana? Di Undang-Undang Dasar Pancasila turunannya undang-undang peraturan Bupati Wali Kota itu terendah. Seperti yang tadi disampaikan, lex sperio derogat legi imperi. Peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Secara hukum, jadi wartawan itu harus memiliki kompetensi, kapasitas, pengetahuan di bidang hukum, sehingga ketika melakukan debat, melakukan komunikasi, ada perlawanan, kita basisnya basis hukum. Karena apa? Semua kehidupan, bidang kehidupan di negara kita ini diatur oleh hukum. Karena kita profesi kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis, ya kita kembali ke sini. 11 kode etik juga yang buat siapa? Dewan Pers. Tapi merujuk kepada undang-undang. Semua peraturan-peraturan teknis selanjutnya yang diterbitkan oleh Dewan Pers merujuk kepada Undang-Undang 40. Makanya Dewan Pers tidak berani mengatakan bahwa wartawan itu, media itu harus terdaftar di Dewan Pers. Karena apa? Undang-undangnya tidak menggarisbawahi itu, kecuali Undang-Undang Pers ini dilakukan review, perubahan baru. Tapi kan mekanismenya panjang. Nah, ini yang menjadi permasalahan penting bagi teman-teman. Karena ketika kita melakukan liputan, kita bingung, wah saya nggak ada satu Dewan Pers nih, nggak bisa masuk. Lakukan debat saja. Debat, Bapak dasar hukumnya apa? Saudara sebagai hukumnya apa? Saya ingin tahu. Kalau ada dasar hukumnya, saya samikna atau dengar dan taati. Tapi kalau nggak ada dasar hukumnya, kami berhak. Dan berani nggak melapor ke aparat kepolisian, aparat penegak hukum ketika kita melakukan tugas fungsi sebagai jurnalis dihalang-halangi? Berani nggak? Harus berani. Kita dihalang-halangi, laporkan. Tapi sayangnya apa? Jarang terjadi narasumber dilaporkan oleh wartawan. Kalaupun terjadi, ujung-ujungnya kompromi. Nah itulah penyakit wartawan. Penyakit wartawan itu begitu. Jadi kita belak-belakan kan? Belak-belakan harus begitu. Padahal kalau ingin memberikan efek jerah, ya kan, supaya supremasi hukum itu naik, laporkan, nggak usah ada kompromi. Bila perlu ada wali kota yang menghalang-halangi, laporkan. Secara hukum kita menang, laporkan. Kesempatan, wah wali kota nih, laporkan aja. Bupati Munir misalnya, atau bupati siapa, laporkan. Kalau menghalang-halangi, nah jadi itu, jadi teman-teman jangan khawatir. Kemarin saya mulai gelisah lihat teman-teman nih, aduh, ini mah zaman beliau nih, gubernur yang baru nih rada kerak kan gitu. Teman-teman di media kayaknya mengalami tekanan. Jadi jangan khawatir kalau ada yang menghalang-halangi demikian, ya, jangan khawatir. Jadi
Kita bicara landasan hukum. Bicara dengan siapapun punya landasan hukum. Mau orang pinter ngomong bagaimanapun, ketemu politisi aja ya, jago ngomong, kita bicara hukum. Bicara hukum saja. Oh ini Anda dilarang meliput di sini Pak. Anda sebagai ketua DPRD, Anda sebagai anggota dewan, tentu bicaranya berdasarkan ketentuan hukum karena Anda bagian dari produk hukum yang membuat hukum kan anggota dewan. Walaupun mungkin bukan DPRD, mungkin pemerintah pusat. Anda baca nggak Undang-Undang 40? Ya, karena apa? Karena banyak juga pemerintah, pejabat, baik eksekutif maupun yudikatif itu tidak memahami ini. Tanya aja sama anggota dewan. Ini siapa yang jadi pernah anggota dewan? Pak Dewan, coba berapa pasal yang ada di Undang-Undang Pers? Nggak tahu. Wali kota, yang taunya Undang-Undang Pers saja. Yang tahu aja Dewan Pers saja, yang taunya itu. Bahkan kemarin ada surat edaran katanya Dewan Pers mengeluarkan edaran kepada Pemda-Pemda, Pemprov bahwa media yang tidak terdaftar ini tidak boleh melakukan kerjasama dengan itu. Tidak ada itu. Itu hanya adalah gertakan-gertakan. Kalau kita mengerti hukum, insya Allah kita akan memahami. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya di pasal 5, pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat serta azas praduga tidak bersalah. Nah makanya wartawan media itu harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Azas praduga tidak bersalah. Supaya apa? Supaya kita tidak boleh terjebak dalam proses menghakimi. Media jangan seperti APH. Nah ini banyak nih. Media seperti APK, tentang petentengnya kita harus mengoreksi diri kita. Jangan datang ke desa, datang ke camat, datang ke dinas seperti APH, tentang petenteng. Mana nih kepala dinas? Mana nih camat? Mana nih ini? Itu tidak boleh. Justru kita melanggar kode etik, ya kan, kode etik itu. Nah itu nggak sopan. Jadi kita harus berimbang. Kemudian pers melayani hak jawab sudah, hak kritik sudah. Peranan berikutnya adalah menegakkan nilai-nilai dasar, mendorong terwujudnya supremasi hukum. Nah kita punya kewajiban itu, supremasi hukum itu harus kita tegakkan. Dengan cara apa? Kalau ada mereka yang menghalang-halangi tugas PS, tegakkan supremasi hukum. Laporkan. Ini jangan ngeluh kemudian buat berita sebanyak-banyaknya. Wah, wartawan dihalang-halangi meliput, ya kan? Dihalangi meliput. Kemudian buat berita sebanyak-banyaknya. Buat berita sebanyak-banyaknya. Tapi akhirnya apa? Nggak ada eksekusinya. Akhirnya apa ya? Biasa. Kita udah terbiasa sih diberitakan, benar nggak? Pejabat udah terbiasa beritakan. Haji mengonggong, kafilah berlalu. Nah makanya bila perlu kalau mengalami itu laporkan. Hari ini laporkan terjadi penghalangan, laporkan ke Polres. Berdasarkan apa? Ketentuan undang-undang. Gitu. Kemudian saya lewati pasal 7, wartawan adalah bebas memilih organisasi wartawan. Nah ini penting. Jadi ternyata di Undang-Undang Pers 40 tahun 99 ini tidak diwajibkan, saya tegaskan lagi, ya, tidak diwajibkan semua wartawan itu harus ke satu organisasi. Bebas, termasuk SIMPI. Jadi kalau ada wartawan yang gabung SIMPI, alhamdulillah. Mau gabung di media wartawan lain, ya silakan. A, B, C, D, saya tidak perlu menyebutkan, silakan. Karena dijamin oleh undang-undang. Itu saja. Pasal 7 ingatkan. Misalnya ada datang camat, kamu terdaftar nggak di organisasi ini? Harus begini, tempel di situ, harus Pak camat, Pak Kadis, Anda tahu nggak undang-undang pers? Buka pasal 7. Undang-undang pers nomor 40 sudah buka. Suruh baca. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Saya sebagai wartawan bebas mau masuk media organisasi mana, termasuk SIMPI. Ini organisasi wartawan. Jadi nggak ada ketentuan, ada ketentuan. Kemudian wartawan memiliki hak dan menaati kode etik. Nah tadi yang sudah sampaikan dari kemarin. Kemudian pasal 8 melaksanakan prinsip wartawan mendapat perlindungan hukum. Kita ini mendapatkan perlindungan hukum.
Karena kita bagian daripada lembaga independen. Ada ketentuan hukum di Undang-Undang 40 ini. Ya, kemudian perusahaan pers. Setiap warga mendirikan perusahaan pers. Nah ini, apakah perusahaan pers itu boleh didirikan oleh semua orang? Boleh. Malah saya sendiri melahirkan 9 orang sudah melahirkan perusahaan media. Kita ini harus punya perusahaan media suatu saat. Misalnya Om Kadin nih udah mapan, udah jago, punya modal, punya kapasitas keilmuan, punya manajemen media, dirikan media sendiri. Bangga. Hidup Pak Kadin. Siapapun, malah kita harus bangga dari SIMPE ini lahir nanti entrepreneur media. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi jangan takut, jangan ragu, harus berani. Kemudian setiap bulan harus berbentuk badan hukum, tadi sudah jelaskan. Pasal 10, perusahaan memberikan kesejahteraan pada wartawan, pers dalam bentuk kepemilikan saham dan seterusnya. Nah, di sini tantangan. Jadi jangan salah, ini menjadi penyakit media kecil. Jangan gampang mendirikan perusahaan media, sebenarnya tantangan ya. Perusahaan media itu ketika kita dirikan, kita sebagai pemilik, sebagai owner punya kewajiban memberikan kesejahteraan. Gitu Pak Pemret. Setuju betul. Misalnya Pak Pemret nih mendirikan perusahaan media ini, wajib menggaji karyawan. Setuju. Dari mulai gaji, dari mulai kesejahteraan lainnya, BPJS, tunjangan kesehatan dan seterusnya, wajib. Ini undang-undang, perintah undang-undang. Terus kumaha urang kan kita kan perusahaan media yang kecil-kecilan, UKM kita mah. Ya wayangna. Berarti kita belum ideal sebagai perusahaan media. Yang ukur diri ya. Nah, kemudian pasal 11 modal asing. Nah, perusahaan modal asing boleh pada perusahaan misalnya nih. Pak Maman nih punya perusahaan media, nyari pemodal di Jawa Barat, tiba-tiba punya kenalan dari Arab. Teleponan beliau Pak Haji dengan Habib di sana. Oh, Pak Habib gelontorkan uang, mendirikan media. Bisa. Ada ketentuannya, yaitu lewat pasar modal. Ini ada ketentuannya. Jadi nggak bisa ujung-ujung Pak Maman transfer ratusan juta miliaran, harus didaftarkan dulu ke pasar modal karena orang asing. Ada ketentuan. Kemudian perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab. Ini penting. Jadi ada perusahaan media yang tidak tahu juntrungannya, alamatnya nggak tahu, siapa pimpinannya, siapa pembrandnya, siapa penanggung jawabnya, nggak pernah tahu. Cilaka itu. Ketika nanti wartawannya melakukan liputan naik berita, ada masalah, kan dia dicari alamat perusahaannya dulu. Wah, ini media SIMPE News misalnya. Di mana alamatnya? Makanya setiap perusahaan media wajib mencantumkan identitas. Nama medianya apa, struktur pimpinannya apa, siapa, pinumnya siapa, kemudian pembrandnya siapa, pimpinan perusahaannya siapa, level bawah dan seterusnya. Nah, ketika struktur itu ada, itu harus bertanggung jawab pada tingkat operasional. Jadi kalau terjadi apa-apa ya wayana struktur itu akan terlibat. Apalagi yang namanya penanggung jawab, itu paling berat, namanya juga penanggung jawab. Jangan sampai penanggung jawab tapi tidak pernah tahu kegiatan anak buah. Pak Haji sebagai penanggung jawab redaksi, penanggung jawab terjadinya proses penayangan berita, tiba-tiba ada berita dari wartawan Pak Haji yang ini bermasalah, disomasi, kaget beliau. Saya kan nggak tahu ya, salah sendiri. Sebagai pimpinan kok tidak mengetahui. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Makanya setiap proses pengumpulan informasi sebelum naik itu ada jenjang. Kalau dulu mungkin dari wartawan, ya kan, redaktur pelaksana sampai terakhir ke pemret. Jadi pemret itu tahu detailnya akan naik. Apalagi kalau berita yang sifatnya investigasi. Wartawannya siapa? Ini kita rapat dulu. Apa yang kamu dapat? Oh, tentang ini. Bagaimana kedudukannya? Positioningnya bagaimana? Jangan asal naik. Kamu dapat naik. Wah, silakan. Harus dimusyawarahkan dulu. Kenapa? Yang paling bertanggung jawab ya tadi pemimpin redaksi penanggung jawab. Walaupun dari bawah dari wartawannya, tapi nanti penanggung jawab secara hukum
Nanti dipanggil pengadilan itu ya wartawan sama pemretnya. Betul. Kalau pemretnya nggak tahu menahu, silakan 12. Kenapa? Pekerjaan kita media ini sangat berhubungan dengan hukum. Saya beritakan Pak Asep sebagai pejabat, tapi privasi Pak Asep saya campur adukan. Pak Asep bisa nuntut saya terkait kode etik yang menyangkut privasi privat itu kan nggak bisa, kecuali menyangkut kepentingan publik, yaitu jabatan Pak Asep. Itu boleh. Nah ini yang sekarang banyak dilanggar oleh teman-teman wartawan karena ingin viral, karena ingin cepat dibaca orang, tapi tidak mengerti aspek-aspek hukum. Secara pribadi bisa begitu. Anda mengkoreksi saya, memberitakan saya oke sebagai pejabat, tapi sebagai pribadi saya, Anda tidak boleh. Anda harus mengkonfirmasi saya boleh ditayangkan atau tidak. Itu kalau pribadi. Tapi kalau publik, oh Pak Kades Asep korupsi 9M, datanya ada lengkap, narasumber dari berbagai sumber, kemudian dikonfirmasi Pak Asep menjawab, naikkan nggak Pak? Tapi kalau misalnya Pak Asep ketahuan selingkuh dengan ini, tapi nggak ada, Pak Asep nggak mengizinkan, nggak bisa nonton. Karena itu menyangkut nama baik. Nah ini yang makanya harus hati-hati teman-teman, ya hati-hati. Kemudian di sini pasal 13 perusahaan dilarang memasang iklan ya berakibat merendahkan martabat suatu agama. Hati-hati, agama, kemudian antar umat beragama, kasus wilaan, narkotik dan seterusnya, rokok itu tidak boleh. Misalnya ada nih media Asep datang bos rokok. Hati-hati nih, ini undang-undang katakan saya boleh iklan. Wah gede ini 20 juta misalnya sekali tayang, tanda tangan aja karena ini udah ada larangannya ya, tidak boleh. Jadi jangan sampai kita melanggar nih ketentuannya. Rokok itu tidak boleh, minuman keras tidak boleh diiklankan, yang menyangkut tentang kerukunan beragama itu tidak boleh, asusila tidak boleh, misalnya iklan apa gitu kan ya, rumah bordir tidak boleh, nggak boleh. Itu ada ketentuan. Jangan memikir yang penting dapat duit, nggak boleh. Kemudian pasal 14 untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam negeri setiap warga negara dapat mendirikan kantor berita. Nah, kita sering mendengar kantor berita antara, ya kan sering tuh. Kantor berita itu tempat induknya, ya beberapa media gabung di situ untuk mendapatkan berita-berita. Kemudian Dewan Pers, ini harus berjelas ya. Ini menjadi bahan kita ketika kita melakukan komunikasi dengan narasumber yang bersikukuh menggunakan alasan-alasan tadi. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsinya satu, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Nah, jadi kehidupan kita ini di dunia pers ini dilindungi oleh Dewan Pers, oleh pihak-pihak yang akan merusak kebebasan pers, ya kan? Kemudian melakukan pengkajian dan pengembangan di Dewan Pers. Jadi melakukan penelitian dan pengembangan litbang namanya. Bagaimana kehidupan pers ini bisa maju di tengah deranya informasi dan teknologi. Itu tugas Dewan Pers. Bukan mengawasi wartawan terus, harusnya berpikir bagaimana melakukan litbang. Ini sekarang media mainstream ini sudah mengalami serangan bertubi-tubi dari media sosial. Harusnya Dewan Pers melakukan penelitian pengembangan bagaimana melindungi ini, betul nggak? Supaya apa? Tidak diserang oleh media sosial. Minimal kita bisa bertahan kokoh. Ada nggak Dewan Pers melakukan penelitian, melakukan pengembangan supaya media-media mainstream ini bertahan di tengah arus modernisasi informasi dan teknologi? Ada nggak? Belum ada. Yang ada kalau wartawan bermasalah, ya kan, naikin berita, itu aja yang dilakukan oleh fungsi Dewan Pers. Boleh lihat, sedangkan sekarang perusahaan media kita, media mainstream ini sudah hampir berjatuhan banyak nih, diterjang oleh media sosial. Harusnya Dewan Pers membuat regulasi serang di media sosial lewat pemerintah bahwa media sosial itu tidak boleh menampilkan ini. Ada regulasi-regulasinya untuk melindungi kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian menetapkan dan mengawasi pengajian pelaksana kode etik. Jadi tugas Dewan Pers juga ada mengawasi pelaksanaan kode etik. 11 kode etik yang saya paparkan itu menjadi salah satu tugas dan fungsi Dewan Pers untuk melakukan supervisi namanya, pengawasan.
Ya. Kemudian memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Nah, ini persoalan penting. Ini banyak terjadi. Dewan Pers itu paling gampang mengambil rekomendasi. Ada wartawan melakukan pemberitaan yang diterbitkan menuntut lapor ke polisi. Polisi tidak serta-merta melakukan penangkapan, tapi mengeluarkan surat dulu kepada Dewan Pers. Apakah pemberitaan yang dilakukan, yang dibuat oleh wartawan ini itu melanggar kode etik atau tidak, atau produk jurnalistik? Nah, silakannya seringkali Dewan Pers selalu mengambil hal yang simpel dan cuci tangan. Oh, ini tidak terdaftar di Dewan Pers, sehingga seolah-olah APH langsung menentukan itu merupakan bukan produk jurnalistik, dan akhirnya wartawannya bisa dijerat pidana. Padahal kalau kita berpegang teguh pada undang-undang, tidak ada ketentuan wartawan atau media harus terdaftar di Dewan Pers. Ini yang harus kita perjuangkan, teman-teman, nanti. Ya, tidak ada ketentuan di sini. Di mana undang-undang pasalnya? Pasal berapa? Tidak ada. Kemudian mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah tadi sama. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Sama. Organisasi pers seperti SIMPE ini nanti difasilitasi oleh Dewan Pers untuk menyusun kerangka dasar pemikiran-pemikiran bagaimana kehidupan pers ini bisa berkembang di tengah menurunnya ya peran kita sebagai media mainstream karena adanya media sosial. Kemudian terakhir, ini tugasnya adalah mendata perusahaan pers. Ada nggak sih mendata perusahaan? Ada nggak mendaftarkan wartawan? Tidak ada, yang ada hanya mendata perusahaan. Jadi data saja, tidak harus dilakukan terdaftar, tapi data. Dan itu tidak harus melakukan proses validasi terkait administrasi maupun faktualnya. Kenapa memang tidak dihasilkan di dalam undang-undang ini? Nah, ini menjadi persoalan. Tapi kebanyakan karena Dewan Pers ditunjuk oleh undang-undang sebagai regulator, pengatur, ya kan? Akhirnya mereka mengeluarkan aturan-aturan tersendiri. Nah, ini harusnya Dewan Pers itu lebih bijak. Bagaimana bisa merangkul ribuan media yang ada di Indonesia, jutaan pekerja media, dan puluhan juta anak istri dari wartawan-wartawan. Itu kan harus dipikirkan. Bukannya dikesampingkan, harusnya lakukan merangkul bagaimana persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Kan ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalaupun mungkin ada rekan-rekan yang saat ini belum memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tupoksinya, jadi dibimbing, tapi bukan disalahkan atau dijustifikasi. Dibimbing saja. Tapi kalau sudah dibimbing, diberikan arahan masih melanggar, silakan bawa ke ranah hukum. Nah, itu. Nah, anggota Dewan Pers sendiri udah jelas, wartawan yang dipilih seterusnya. Saya kira udah bab Dewan Pers ya. Kemudian pers asing. Peran masyarakat dimaksudkan. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers, menjamin hak memperoleh informasi. Nah, masyarakat ini boleh mengembangkan kehidupan pers. Makanya ada namanya citizen journalism. Wartawan warga menjadi wartawan. Tiba-tiba di depan sana, di dekat AMC, ada seorang anak muda lulusan SMA melakukan reportase. Selamat siang saudara-saudara, di mana pun berada, saat ini saya berada. Nah, itu dia mewakili diri dia, bagian dari masyarakat, menyampaikan informasi ke publik. Nah, itu bisa diterima nanti. Mungkin hasil videonya ini dikirim ke media kita, boleh kita tayangkan, walaupun dia bukan wartawan kita, ibaratnya dia koresponden atau kontributor, silakan, karena bagian dari masyarakat. Nah, ini ada masalahnya. Kemudian kegiatan yang dimaksud yang satu dapat berupa memantau, melaporkan, analisis, dan seterusnya, menyampaikan usulan kepada Dewan Pers. Jadi masyarakat berhak menyampaikan usulan-usulan terkait media, terkait pers yang ada di masyarakat kepada Dewan Pers sebagai dewan independen yang dibentuk oleh undang-undang. Kemudian pidana.
Ya, setiap orang yang secara hukum dengan sengaja melakukan tindak pidana berakibat menghambat dan menghalangi ketentuan pasal 4. Tadi tugas-tugas kita sebagai wartawan dihalang-halangi, dihambat, kita cantumkan di sini, ya kan? Bisa pidana dengan penjara lama 2 tahun atau denda paling lama 500 juta. Sampaikan kalau saudara bupati, saudara wali kota, saudara gubernur melakukan menghambat-hambat, menghalang-halangi tugas wartawan, kami bisa bicara secara undang-undang. Itu loh. Asal kita dengan melaksanakan tugas kita sesuai dengan ketentuan hukum. Tadi 11 kode etik juga kita lupa, jangan petata-peteng, jangan macam-macam. Sampaikan dengan tugas kita ini dengan elegan, dengan profesionalisme. Saya kira kita ketika ada yang menghalang-halangi guna ya ketentuan di pasal ketentuan pidananya di pasal 18. Pasal 18 ya. Kemudian perusahaan pers melanggar ketentuan pasal 5. Nah, tadi perusahaan pers melanggar ketentuan pasal 5, bahwa perusahaan pers itu berbadan hukum, itu wajib ada dendanya. Kemudian perusahaan pers harus melanggar pasal 9 terkait apa? Kesejahteraan dan seterusnya. Jadi kalau perusahaan pers tidak memberikan kesejahteraan bisa juga dituntut oleh siapa ya? Oleh karyawannya dan seterusnya. Tapi biasanya kalau perusahaan media kecil kan perusahaan media kecil kan ya kompromi lah antar karyawan dengan pemiliknya. Nah itu ya. Kemudian ketentuan terakhir peralihan dan penutup. Oke, saya kira penjelasan ringkas itu sudah cukup. Dan yang terpenting adalah saya tegaskan kepada teman-teman, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semua ketika kita melakukan tugas di lapangan. Ya, sering kali terjadi. Contoh, Pak Asep pasti mengalami hambatan. Benar nggak? Kalau kita paham ini undang-undang ini, nanti PDF-nya akan saya share semua ke grup, simpan. Jadi itu modal kita ketika kita jalan, ketika kita berhadapan dengan narasumber, sampaikan. Apalagi surat bupati itu nanti dimodifikasi oleh seluruh pemprov, oleh seluruh pemkab, akan menjadi persoalan bagi teman-teman. Tapi kita jangan takut. Ini adalah wartawan, ya. Selagi teman-teman bertugas sebagai wartawan. Jadi kalau teman-teman tidak bertugas sebagai wartawan, ya nggak bisa. Mengaku wartawan, tapi tidak pernah naikkan berita. Wartawan bukan. Saya pertegaskan lagi, saya tidak ingin anggota SIMPE seperti itu. Wartawan SIMPE adalah memang benar-benar wartawan. Terus kumaha orang teh masih ada, saya itu masih malu menulis berita, wawancara, ya belajar dari sekarang. Mau merubah mindset, mengupgrade kemampuan kita, kapasitas kita. Kalau enggak ya nggak akan menaikkan kapasitas kita. Nanti kita malah kena jebakan hukum. Datang narasumber, kita datang, terus ABCD, ada wartawan, coba tunjukkan mana tulisan saudara di media. Ya memang di book ada nama Anda, tapi saya ingin lihat karya Anda di media Anda mana nih? Media apa? Media Buron News, Buron News. Mana nama Anda? Namanya Adi. Ada. Coba tunjukkan berita Anda. Anda kan Adi, mana nama Anda? Kode Anda namanya Adi, mana beritanya kan? Berarti itu bukan wartawan. Hanya terdaftar saja di blog redaksi. Bermodalkan KTA, datang ke narasumber, tapi tidak pernah naikkan berita. Maka saya sangat senang kalau wartawan sampai datang ke narasumber naikkan berita, datang menaikkan berita. Kenapa? Disitulah kredibilitas kita dipertaruhkan. 5 kali kita datang ke narasumber yang sama, pernah naik berita hiji acara. Itu wartawan ataupun preparer. Berarti kita sama dengan mereka. Apa bedanya? Akhirnya mereka menyamakan itu LSM, itu ormas ya, itu wartawan. Aku mah ya di dunia wartawan tapi tidak pernah naik berita. Saya tegas kepada ini, kenapa? Ini untuk mengangkat marwah profesi. Tegas. Gak apa-apa. Kita nulis berita mungkin masih acak aduk, masih berantakan. Gak apa-apa. Lebih baik salah karena melakukan daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan. Dia nggak pernah bisa.
Pingin bisa bawa mobil, tapi nggak pernah latihan nyetir mobil. Saya emang nggak pernah nabrak, nggak pernah bawa mobil, nggak pernah latihan, nggak bisa. Tapi kalau saya pernah nabrak, karena apa? Latihan. Sekarang udah bisa. 1, 2, 3, 4, terus sampai berapa kali nulis bersalah tuh nggak apa-apa. Dan jangan malu-malu bertanya. Jangan segan-segan bertanya. Kita semua ini adalah sahabat yang saling memberikan pengetahuan. Knowledge kita ini harus berbagi, sharing. Ya. Ketum punya pengalaman begini, sharing kepada teman. Teman punya ini, sharing lagi. Saling berbagi. Gak usah malu. Untuk apa sih usia kita malu-malu lagi? Benar nggak? Ibarat ABG kalau pacaran masih malu-malu. Kalau usia pasien pacaran gimana? 4 katanya. Hidup Asep. Lo atas 7 jahitan katanya. 10. Jadi itu. Jadi jangan takut. Pokoknya si PD misalnya ada 28 wartawan, 28 media, 28 berita tiap hari harus ada. 28 wartawan, tapi yang naik 1, 2, Asep Dalang, Kane, siapa lagi ya yang sering naik? Pak Yaya. Saya rada-rada keras ini. Kenapa? Sedih. Ika paling. Ada yang wartawannya 28, 30. Yang berita lagi tak kena. Saya pun tidak ingin mempermalukan teman-teman di grup. Tapi ini kita belajar dong, belajar. Mengupgrade Pak Aceng, Ari yang naikin berita ya Pak Aceng ya. Tapi beritanya jangan copy paste terus. Makanya Ketum kadang suka nulis ya, ngirim rilis. Tapi yang sekali naik semuanya sama semua. Copy paste maksud saya dirubah-rubah gitu. Persamaan. Alasan bela diri. Saya pengen naik nih, naik tulisan opini. Naikin sama semua. Judul juga sama. Ubah tuh dikit. Dari beritanya kan bisa diambil judul. Gitu kan. Saya agak menarik nih, ada dari tulisan Pak Aceng atau Pak Ari. Judulnya bagus, judul dari kita ini dirubah. Dalamnya robah dikit-dikit. Pak Dodi juga begitu. Itulah wartawan, jangan terlalu banyak kopi. Ini kita nggak cerdas satu. Yang kedua, kita belajar mengeluarkan ide-ide kita yang bersifat ini. Supaya apa? Mengasah ketajaman intuisi berpikir kita. Jadi teman-teman tuh jangan copy paste naik berita, apalagi kalau teman-teman yang nongkrong di rumah, ada rilis rumah naik. Ininya nggak jalan. Jalan dong ini cara berpikir. Menyikapi PPDB 2025 tulis. Dari wawancara narasumber, dari dinas pendidikan, dari praktisi pendidikan, dari pengamat pendidikan, dan dari diri Anda sendiri mungkin sebagai wartawan atau dari ketum misalnya, bikin opini. Supaya apa ini nalar kita terus berkembang. Supaya wartawan itu adalah kawah candra di muka, tempat menggojolkan semua input keilmuan kita ada. Bayangkan wartawan itu orang yang paling cerdas di muka bumi. Bahkan profesi yang paling lama di muka bumi adalah profesi wartawan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, oleh Allah itu menyampaikan apa? Beri. Menyampaikan pesan, message. Kita menyampaikan apa? Pesan, message kepada publik. Sama Nabi, Rasul itu menyampaikan pesan dari Yang Maha Kuasa kepada manusia. Berarti profesi yang paling tua adalah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kan hampir sama tugasnya. Kita mengumpulkan, kita olah, ya kita semua, kemudian sampai ke publik, diketahui sama. Para rasul, para nabi itu mendapat informasi dari mana? Dari Allah lewat para malaikat. Diolah, disampaikan. Benar nggak? Berarti itu profesi awal. Makanya profesi wartawan itu mulia sebenarnya. Jangan kotori profesi kita semua, profesi Anda semua dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Banyak wartawan yang sukses menjadi pemimpin negara, cendekiawan. Ada adikku mengatakan begini, jika ingin banyak dikenal dunia, dikenal masyarakat, menulislah.
Tapi jika ingin banyak tahu tentang segala sesuatu, membacalah. Berarti itu adalah fungsi-fungsi sebelum menulis kita apa? Kan membaca dulu, wawancara dulu, menganalisa dulu, benar nggak? Setelah itu baru kita tulis. Jadi dua adigung tadi ingin tahu, ingin dikenal, menulislah sebanyak-banyak maka akan dikenal. Ketika seorang Edi meninggal, tulisannya akan dibaca terus. Rosian Anwar, ya, ada Malik wartawan, tulisannya masih bisa kita baca saat ini. Walaupun orangnya sudah terkubur puluhan tahun, karena menulis. Nah, semasa hidupnya dia banyak melahirkan ide-ide, konsep-konsep tentang kenegaraan, tata negara. Tadi karena banyak membaca dengan segudang literasi. Jadi kalau kita kekurangan literasi, kita nggak akan paham. Berbicara tidak akan berarti karena apa? Literasi kita masih kurang. Nah itu. Jadi teman-teman semua harus bisa memahami itu. Jangan sampai kita jauh dari. Saya kira pemaparan saya untuk saat ini di break dulu. Silakan ada pertanyaan terkait hal-hal yang saya sampaikan tadi. Saya persilakan. Terima kasih. Kembalikan dulu kepada moderator.